Seharusnya di sini. Kamu hanya berdiri di sini dan berkata, "Halo, apakah ini klub bisnis Feng Hua?" apa yang kamu inginkan? Saya. Bisakah saya bertemu dengan penanggung jawab klub bisnis Anda? Apakah kamu anggota? Tidak. Tapi saya punya kartu nama. Hei, lihatlah. Hei, kamu, lihat kartu nama saya. Buka pintu, kamu. Halo, Hang Shen. Hei, Masuk. Masuk. oh, wow. Sangat indah. Aku akan tunjukkan sekitar. Selamat datang. Selamat datang. Tunggu aku. Selamat datang. Menurutmu ini oke? Wow. Tidak heran kamu tidak suka hotel bintang 4. Ini bukan klub. Ini seperti istana. Sejak aku lahir, aku menghabiskan setiap ulang tahun di sini. Tapi ketika aku berusia 10 tahun, aku menghapus sistem kuno ini. Saat aku kecil, pada hari ulang tahunku, orang tuaku membawaku ke studio foto dan mengambil foto. Bagus sekali. Aku serius. Bahkan jika ruangan ini penuh orang, itu tidak ada hubungannya denganku. Harapan ulang tahun terbesarku saat kecil adalah seluruh keluarga bisa berkumpul dan merayakan ulang tahun yang lengkap. Ya, Bagaimana? Menurutmu cocok? ya, sempurna. Kuncinya adalah apakah mereka bisa menyewakannya kepada kita. Ya, dengan anggaran kita. Kita hanya bisa menyewa jalan yang dipenuhi pohon di luar. Asalkan kamu merasa tidak masalah. Sisanya serahkan padaku. Benarkah? Ini hal besar. Kamu tidak boleh bercanda. Apa aku terlihat seperti bercanda? Ya, Hei, kenapa kamu tidak percaya padaku? dulu kamu sangat buruk. Terima aku percaya padamu, bukan aku. Kamu meminta bantuanku sekarang. Bisakah kamu sedikit lebih baik? Lepaskan aku. Jangan lupa kamu juga bekerja untuk perusahaan. Ah, lepaskan aku. Kapan mereka akan memberi aku jawaban? Beri aku waktu. Aku harus berdiskusi dengan ibuku.
Bos Jin masih bekerja hari Minggu. Ayo. Minum kopi untuk menyegarkan diri. Hah? Aku tidak pernah minum kopi. Aku mengalami takikardia setelah meminumnya, dan merasa tidak nyaman di seluruh tubuh. Aku ibumu. Kamu bahkan tidak tahu ini? Oh, aku benar-benar tidak tahu itu. Hah? Kamu harus menggunakan 1% dari energimu biasanya. Untuk peduli pada ibumu. Kamu harus tahu lebih dari ini. Ayah, aku ingin memberitahumu sesuatu yang serius. Klub perusahaanmu. Bisakah kita meminjamnya untuk sehari? Perusahaan kita. Maksudmu JM? Atau Feng Hua? Tentu saja, JM. Kamu tidak senang ketika aku tidak ingin bekerja di JM. Sekarang aku mau bertahan di perusahaan ini, dan kamu tidak senang. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak bilang aku tidak senang. Jika kamu bisa menetap dan benar-benar belajar sesuatu dari Yem, aku akan sangat senang. Aku hanya merasa sedikit aneh. Bagaimana bisa kamu mengembangkan perasaan yang begitu dalam? Kamu telah mengembangkan perasaan yang begitu dalam untuk Yem. Kita bicarakan nanti. Pinjamkan saja untuk 1 hari. Kapan kamu mau menggunakannya? Rapat apa? Rapat apa? Aku tidak tahu. Mungkin tanggal 1 bulan depan. Tanggal 1. Oh, itu tidak bisa. Perusahaan kami akan menggunakannya pada tanggal 1. Klub ini milikmu sendiri. Kamu bisa menggunakannya kapan saja. Pindahkan saja. Kamu bisa memindahkannya kapan saja. Kamu Piker Jang Kalaliakon? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kamu. Ini klubmu sendiri. Tidak bisa kamu gunakan kapan saja. Sulitkah bagimu untuk memindahkannya ke hari lain? Pulang dan beritahu bos YMMU. Dan lihat apakah dia bisa memindahkannya. Itu tergantung keputusan bos. Bukan aku yang memutuskan, kan? Jarang sekali kamu setia seperti ini. Oke, kamu pulang dan beritahu bosmu. Hari apa saja kecuali tanggal 1. Kamu tidak. Ok, tidak ada ruang untuk negosiasi. Tentang klub? Ibuku tidak setuju. Kamu bisa tanya Haumin. Bisakah kita ubah waktu rapat? Ibuku sedang dinas. Aku tidak bisa menghubunginya. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Kenapa tidak bisa datang ke kantorku jika ada sesuatu? Duduk sini, cium ini. Lihat kamu terengah-engah. Ini hal kecil. Aku hanya ingin bertanya. Apakah rapat yang akan diadakan ibuku tanggal 1 bulan depan penting? Bisa ceritakan kenapa kamu menanyakan ini? Waduh, jelas banget. Aku juga pakai. Klub kita JM juga mau ngadain rapat. Oh. Apa rapat JM juga penting banget? Tentu dong, makanya aku tanya ibuku. Tapi dia langsung nolak. Jadi kamu mau cari cara lain lewat aku? Wah, Paman Wang. Aku tahu kamu hebat. Pasti ada akal, kan? Kalau aku bantu kamu, ibuku bakal ngizinin aku pergi? Nggak segitunya juga. Masa sih? Ibuku nggak bakal marahin kamu. Zhang Shengjin. Suruh kamu magang di General Motors. Buat belajar pengalaman manajemen mereka yang canggih. Dan melatih kemampuan praktikmu. Tapi kamu mewakili orang lain buat memanfaatkan perusahaan sendiri. Feng Hua nanti jadi milikmu. Kamu harus hitung setiap sen dalam bisnis, tahu? Wah, kamu memang sudah terlalu lama bersama ibuku. Kalian berdua semakin mirip. Perempuan membangun perusahaan sebesar ini nggak mudah. Mudah? Jadi maksudmu kamu nggak bisa bantu aku, ya? Jangan khawatir. Ada kerennya. Aku kasih ide. Nggak bakal hianatin aku. Dan kamu bisa selesaikan urusan. Ayo dong. Ibumu besok dinas luar kota. Kamu bisa langsung telepon Fang Li. Maksudmu apa? Kalau ada pertanyaan lain. Ini. Apa nggak ganggu ibuku? Kenapa enggak? Kita cuma launching produk baru.
Nggak ganggu ibuku kan? Nggak apa, aku yang urus. Oke. Aku lega dengar itu. Ayo kita bersulang, Paman Wang. Halo, Paman Wang. Ibumu sedang dinas ke bandara. Kamu bisa datang ke perusahaan. Oh, benarkah? Oke, dah. Sekretaris Fang. Masuk. Tuan, Anda mencari saya? Ada sesuatu. Buku Yoko memberitahu bahwa rapat pada tanggal 1 bulan depan diubah menjadi tanggal 2. Aku bersama Presiden Jin sebelum dia naik pesawat. Aku tidak mendengar dia menyebutkannya. Itu sebabnya aku memberitahumu. Tidak, ketika pesawat mendarat, aku akan menelepon Jin untuk memastikannya. Anda banyak memakan waktu dari sebelumnya. Bisakah kamu menunggu? Apa maksudmu? Aku bohong. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi masalah ini memang cukup penting. Oke. Paman Wanggang tahu tentang ini. Aku akan meneleponnya dan menyuruhnya memberitahumu. Halo, Paman Wang. Masih hal yang sama. Aku sedang memberitahu Sekretaris Fang sekarang. Dia tidak mendengarkan aku. Kamu yang memberitahunya. Hello, Wang. Oak. Aku tahu. Karena Presiden Wang sudah bilang begitu, maka aku akan memberikan perintah sekarang untuk memberitahu klub untuk mengubah waktu. Hei. Song Nuan, tunggu aku di klub Feng Hua. Tuan Zhang, Anda datang lagi untuk memeriksa pekerjaan kami. Tidak, aku hanya ingin bertanya. Apakah Anda sudah menyediakan waktu pada tanggal 1? Anda sangat terinformasi. Aku baru saja menerima pemberitahuan. Ada apa? Sudah dipakai pada tanggal 1. Saat ini saya sedang magang di JM. Saya ingin mengambil alih waktu hari pertama untuk JM. Dan kami memiliki anggaran. Tidak gratis. Kami akan memberikan harga yang ramah. Yang lain dapat harga ramah. Kamu menyebutnya harga pangeran. Tidak ada lain yang akan membelinya. Harga ini. Oke, ini hadiah dari kolega saya. Kamu pergi dan urus formalitas dengannya. Kenapa kamu tidak urus formalitas dengannya? Dengarkan saya. Ayo. Ini proses pembayaran. Lihatlah. Jika tidak ada pertanyaan, tanda tangan di sini saja. Setoran pertama sudah sampai. Kontrak kami akan berlaku. Oh. Tidak masalah. Tanda tangan di sini saja. Setelah pembayaran sampai, jadwalmu akan dipesan. Bicara Anda. Tanda tangan di sini. Kenapa tadi kamu tidak tanda tangan sendiri? Lagi pula sama saja. Karena sama saja. Kenapa tidak memberimu kredit? Kamu sudah menyelesaikan klub Feng Hua. Song Nan sudah menandatangani kontrak. Sekarang kita hanya perlu transfer setoran. Oh, bagus sekali. Terima kasih, Zhang Shen. Saya sudah menyusun daftar peserta. Kalian berdua pergi dan konfirmasi dengan mereka satu persatu. Beritahu mereka untuk memastikan menyisihkan waktu di hari itu. Wah, orang-orang ini semua tokoh besar di industri. Zhang Shen punya selera yang bagus. Ngomong-ngomong, semua magang harus dialihkan untuk membantu kami. Untuk mendukung pekerjaan kami. Kalian berdua adalah pemimpinnya. Saya akan sibuk sekarang. Ini terserah kalian. Oke. Orang-orang ini semua terkenal. Ya, saya beri analogi. Jika semua orang ini berada di pesawat yang sama,
jika pesawat ini kehilangan kontak. Industri komunikasi Tiongkok akan mundur ke zaman sebelum pembebasan. Oh, itu berlebihan. Orang sakit, bisakah kita mengundang mereka? Ya, mari kita coba. Perusahaan kita juga tidak buruk. Mari kita telepon. Halo, Tuan Lee. Saya Song Nan dari kantor Presiden Yem. Ini kartu nama saya. Perusahaan kami akan mengadakan konferensi pers baru ini. Jika Anda bisa datang, itu pasti akan membuat perusahaan kami lebih bersinar. Tuan Lee, ini surat undangan kami. Silakan ambil. Tuan Lee, Maaf. Saya sudah menunggu di sini sepanjang pagi. Tepatnya, sudah 3 jam 23 menit. Saya hanya ingin bertanya apakah Presiden Lu akan datang hari ini. Bisakah perusahaan memberikan jawaban pasti? Untuk pengunjung yang tidak dipesan, kebijakan kami di sini adalah hanya bisa menunggu. Jika Anda tidak suka, Anda bisa pergi jika tidak suka. Ibu, kenapa kamu di sini? Aku merindukanmu, jadi aku datang untuk melihatmu. Apa kamu lapar? Makanan enak apa yang kamu bawa? Ini favoritku. Pelen-pelen. Hei, enak sekali. Ibu, makan lebih banyak. Pelen-pelen. Ya. Hum. Apakah pekerja kantoran selalu sibuk seperti ini? Ya. Apakah kamu biasanya makan seperti ini untuk makan siang? Tidak juga. Ini terutama karena perusahaan sedang mempersiapkan beberapa lapak baru ini. Lebih sibuk. Ya. Makan sambil sibuk tidak baik untuk perutmu. Halo. Benarkah? Itu hebat. Terima kasih. Ini nomor telepon sekretarisku. Aku catat dulu. Tunggu sebentar. Hen. Oke. Terima kasih. Siapa orang-orang ini? Ini semua orang penting di industri. Kita harus mengandalkan kita, anak muda, untuk mengundang mereka. Ini tugas yang mustahil. Ibu, kamu tahu betapa sulitnya ini buat kami. Tanya ayahmu. Minta tolong ayahmu. Tanya ayahku. Ayahmu sekarang wakil presiden perusahaan. Dia punya pengaruh. Minta dia bantu cari. Lebih baik daripada kalian berdua melakukannya sendiri. Ibu, benar-benar tidak perlu. Kami bisa atasi sendiri. Jangan ganggu ayah lagi. Apa masalahnya? Aku akan telepon lagi. Ibu, bisa bantu aku ambil? Ibu, kenapa buru-buru suruh aku pulang? Aku harus kembali lembur di perusahaan. Kelasmu juga palsu, kan? Song Guangming. Berani-beraninya kau bohong padaku? Kau pikir ini lucu? Kau pikir aku bodoh? Berapa lama lagi kau mau bohong padaku? Kau belong. Kau jago bicara, ya? Hari ini kau akan ketemu klien besar. Kau bohong. Jangan marah. Ada salah paham apa? Aku salah paham, kau pikir aku idiot. Aku pergi ke perusahaanmu hari ini. Rekan kerjamu bilang perusahaanmu sudah bangkrut. Sudah bangkrut? Kau dengar? Kau dengar jelas? Kau pulang setiap hari dan masih akting di sini. Kau pikir aku idiot? Ibu, jangan marah. Kamu tahu tentang Song Nuan?
Kamu dan ayahmu berbohong padaku bersama. Anakmu tidak berbohong padamu. Jangan memarahinya. Diam, kamu tidak berhak bicara. Bisakah kamu tenang? Aku tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Kami datang ke Shanghai setelah memutus jalan kembali ke Fuzhou. Kamu tahu? Katakan padaku, apakah datang ke Shanghai adalah penipuan dari awal sampai akhir? Tidak. Semuanya benar. Hanya suamimu yang tidak beruntung. Perusahaanku bangkrut di hari pertamaku bekerja. Jadi dari mana gajimu berasal? Aku jujur padamu. Itu tabungan rahasiaku. Ya, Jadi kamu tidak menghasilkan sepeser pun di Shanghai. ya. Aku menghasilkan 60 yuan. Aku menghasilkan uang dengan mencuci kaki orang. Kamu mencuci kaki mereka. Ibu, ayo pergi. Ayo pergi. Ibu, Mari jual rumah kita. Ayo kembali ke Fuzhou. Istri, bisakah kamu tenang? Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu mengkusai kakiku? Hei, istri. Jangan bicara padaku seperti itu, oke? aku akan memberimu 60 yuan malam ini. Kamu kusai kakiku. Hei, Aku tidak mau hidup. sayang, aku mencari pekerjaan setiap hari. Dan aku sudah berusaha keras mencari pekerjaan. Aku bahkan mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Kamu seorang guru. Kamu datang ke Shanghai untuk menjadi pengasuh. Untuk membersihkan kotoran dan air seni dan mencuci kaki. Bahkan aku tidak bisa menjadi pengasuh. Kamu pergi. Kamu pergi sekarang. Aku tidak ingin melihatmu. Kamu keluar dari sini. Kamu pergi. Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Jangan berteriak seperti itu, oke? Kemana aku bisa pergi jika kamu melepaskanku? Ayah, Katakan satu kata lagi. Kamu pergi. Kamu tidak pergi. Aku akan melompat ke bawah dan tidur. ibu, pergi. Ibu, tenang. Ibu, tenang. Aku tidak akan mengganggu. Aku takut dia akan seperti ini. Ibuku hanya marah sekarang. Dia akan tenang besok. Ayah, kamu benar-benar. Aku sudah pergi ke agen pengasuh, tempat pijat kaki. Aku tidak menyangka mencari pekerjaan akan sangat sulit. Ayah awalnya sangat percaya diri. Dia selalu berpikir harus mencari pekerjaan administratif. Tapi aku pergi ke hotel dan perusahaan kurir. Tapi tidak ada yang peduli. Ayah, turunkan saja ekspektasimu. Cari saja pekerjaan fisik. Mereka pikir aku terlalu tua. Mereka sama sekali tidak membutuhkanku. Ayah, selama tubuh besar, aku selalu menganggapmu sebagai gunung yang bisa melindungi keluarga kami. Sampai sekarang, aku masih menganggapmu sebagai tulang punggung keluarga kami. Bantu kami. Ayah, ibu seharusnya sudah tidak marah sekarang. Kenapa kita tidak pulang dan melihat? Tidak. Kamu pulang dulu. Aku perlu tenang. Bagaimana jika dia tidak bisa memikirkannya dan melakukan hal bodoh? Hei, hei, hei. Cepat. Cepat. Ibu, oh, Sepertinya ibumu sudah mengusirku. tunggu. Ibu. 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 Kamu dan ayahmu sangat hebat, ya? Kalau kamu hebat, jangan pulang. Ibu, suamimu dan aku sudah tahu kesalahan kami. Tolong jangan marah.
tolong tenang. Ibu, buka pintu. Kamu pergi. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ayah, bagaimana kalau begini? Ibu masih marah sekarang. Kenapa kamu tidak tinggal di tempat kami beberapa hari? Kamu bercanda? Sebagai seorang guru, bagaimana aku bisa tinggal dengan kalian para perempuan? Ayah, pikirkan baik-baik. Ibuku sedang sangat tidak stabil emosinya. Tidak perlu tinggal bersamanya. Kalau nanti kamu melakukan sesuatu yang membuatnya marah, itu terlalu tidak aman. Song Nan, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan pernah tinggal denganmu. Oh, Song Nuan. Kamu lihat, aku bilang tidak akan datang. Kamu bersikeras untuk datang. Sekarang jadi begini. Lihat, oh, ini cukup canggung. Kamu ini, gege ini. Rumah yang kamu sewa cukup besar. Kita tinggal di sini berempat. Cukup luas. 4 orang tinggal di sini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku meminta semua orang tinggal bersama. Song Nan, kamu jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa 4 pria dan wanita tinggal bersama? Ini berantakan. Ini tidak boleh. Aku bilang padamu, aku seorang guru. Kamu membuatku terlihat buruk. Bagaimana caranya? Tidak, Ayah. Kita hidup bersama untuk saling menjaga. Kami tidak punya pikiran seperti kamu. Aku tidak akan salah lagi. Rumah ini disewa oleh Gege. Atau dibagi berempat? Kami patungan sewa. Kamu pikir uangmu terlalu banyak? Tidak, Paman. Dia tidak bayar tinggal di sini. Siapa bilang gratis? Aku bayar 2.000 yuan. Hey, stop. Apa yang kamu lakukan, Paman? Sudah larut. Kalau kamu punya tempat tinggal, kamu tidak akan datang ke sini dengan banyak barang, kan? Tidak, taruh di kamarmu. Hei, jangan biarkan dia tinggal denganku. Apa ini? Aku belum setuju tinggal di sini. Paman, aku harus kerja besok. Bagaimana kalau kamu menginap di sini malam ini? Sabar saja. Mas malam, bekerja itu sulit. Aku tahu. Oh, cuma salahku. Sabar saja. Ini bagus, Paman. Lihat. Biar aku lihat tempat tidur ini. Oh, tempat tidur ini terlalu empuk, tidak baik untuk tulang punggungmu. Paman, sabar saja. Selain itu, aku punya kebiasaan buruk. Kalau pindah kamar, aku tidak bisa tidur malam. Wah, itu agak sulit untukmu. Cuma semalam. Aku ingin menyatakan bahwa aku tidak harus tinggal di sini. Kami yang sangat meminta kamu untuk tinggal. Aku benar-benar merasakannya. Oke, kamu bisa mulai berkemas. Aku akan biarkan kamu selesai. Oke, pastikan airnya tidak terlalu panas. Oke. Hey. Hey. Kamu tidak tidur nyenyak? Tidak.
Oh, Apa ayahku mendengkur tadi malam? Ya. Tidak. Tidak, tidak. aku terlalu mengenal ayahku. Ibuku memakai penyumbat telinga saat tidur. Aku bisa terbangun olehnya bahkan di sebelahnya. Tidak, aku tidur sangat nyenyak. Aku tidak bisa dibangunkan. Oh, ngomong-ngomong, para magang akan ada rapat nanti. Aku mungkin harus keluar. Kamu yang memimpin. Bisa? Ya, bisa. Bagaimana aku bisa memimpin? Ya, sejauh apa tim media sekarang? Berapa banyak yang sudah kalian hubungi? Bagaimana dengan media di daftar? Kami sudah menghubungi hampir semuanya. Tapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban positif. Mereka tidak akan menipu kami karena kami magang, kan? Aku tidak berpikir begitu. Jadi apa? Oke, semuanya. Aku di sini untuk mendengar kabar baik kalian. Permaisuri, kamu yang memimpin di sini? Eo Leporkin. Oke, Cukup berikan laporan singkat. Kamu sudah menghubungi beberapa media. Dan siapa yang kamu hubungi? Menggeleng berarti kamu tidak tahu. tidak. Tidak. Maksudmu tidak sama sekali? Kamu berdiri di panggung sekarang, dan bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Dan tidak bisa berada di panggung. Bagaimana kamu bisa meyakinkan orang lain? Tidak masalah Song Nuan belum menerima pelatihan penjualan. Bagaimana dengan mereka di departemen kita? Camo. Kamu tidak belajar apapun dari pengajaran kami. Kamu seperti biji sempoa. Kamu tahu artinya? Dan bergerak sampai dorong. Mereka bergerak hanya saat didorong. Hanya beberapa hari di tempat kerja. Kamu sudah belajar semua kebiasaan buruk. Bisa kamu selesaikan? Kapan akan selesai? Bisa atau tidak kamu lakukan? Jika bisa, kata lewat. Pergi saja. Ya, kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami akan melakukan yang terbaik. Mari tetap berhubungan. Terus telepon. Sangat menyebalkan. Kamu Hila? Kami akan meningkatkan volume bisnis. Siapa itu? Tidak lihat aku sedang rapat? Tapi... Oh, Tuan Zhang. Aduh. Kamu di sini. Ya ampun. Aku bilang kenapa mataku kiri berkedut hari ini. Apakah mata kiri yang membawa kekayaan atau makanan? Oh, Kejua mataku berkedut. Oh, kamu adalah orang penting perusahaan kami. Hei, biarkan aku. Kalian bangun. Berdiri. Izinkan aku memperkenalkan kepada kalian. Ini adalah dewa kekayaan perusahaan kami. Zhang Sheng dari grup Feng Hua. Kamu kenal aku? Oh, Perkanda. Ketua Jin Yanru. Tuan Zhangshang. Dia adalah selebriti di majalah keuangan. Aku tidak pernah bermimpi bahwa orang penting sebesar itu akan datang ke perusahaan kurir kecil kami hari ini. Kalian semua tahu itu. Sepertiga dari volume bisnis Feng Hua mendukung perusahaan kami. Dan mendukung kita semua. Mari kita bertepuk tangan. Aku. Apa sesuatu yang ingin kusarankan? Mari kita bicara berdua saja. Bagus kalau ada sesuatu. Kalian semua turun dulu. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Oh, jangan bilang memohon. Terlalu formal kalau bilang begitu. Tidak perlu memohon di antara kita. Terlalu merepotkan. Itu melukai perasaan kita. Oke, mari kita langsung ke intinya. Apakah kamu ingat seseorang bernama Song Guangming? Song Guangming? Dia adalah eksekutif senior dari grup Feng Hua milikmu. Oh, dia adalah klien besar kamu. Aku Manjarti. Tuan Zhang. Ingin memperkenalkan bisnis yang bagus untuk kami. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia hanya seseorang yang datang melamar pekerjaan. Wawangkara. Aku ingin kamu mengatur pekerjaan untuknya. Dan posisinya tidak boleh lebih rendah darimu. Halo, apakah ini Song Guangming? Ya, ini saya. Saya dari perusahaan kurir Shunshui. Anda telah melamar pekerjaan di sini. Apakah Anda masih ingat? Oh, ya. Ada yang bisa saya bantu? Pertama-tama, kami dengan tulus meminta maaf kepada Anda.
Kami belum menghubungi Anda selama ini. Anda mungkin berpikir tidak ada harapan, kan? Tidak begitu. Saya sudah melamar banyak pekerjaan. Saya tahu aturan di industri ini. Maka Anda salah. Sekarang saya mewakili Shun Shui. Saya dengan hikmat mengumumkan kepada Anda bahwa Anda diterima. Anda diterima. Ja. Apakah Anda ada waktu hari ini? Ja. Kalau kamu tidak sibuk, datang kerja hari ini. Terima kasih. Wang, fotoin aku. Selamat datang yang hangat. Mulai sekarang, kamu adalah direktur utama perusahaan kami, Shun Shui. Direktur utama, kan? Lihat, tertulis di surat penunjukan. Direktur utama. Sungguh maaf, kami membuatmu menunggu. Sebenarnya, kami sudah berdiskusi tentang bakat langka sepertimu. Kami harus menempatkanmu di posisi apa untuk menonjolkan bakatmu yang luar biasa. Kesimpulannya, direktur utama. Saya Lee San, dan wakil presiden perusahaan ini. Saya bawahanmu. Jadi siapa bos kita? Kami didanai oleh modal Ventura. Kami tidak punya bos. Detailnya akan dibahas nanti. Jadi, aku bosmu. Tentu saja, aku yang memutuskan semua urusan perusahaan. Tentu saja, kamu yang memutuskan. Aku mau tanya sesuatu. Bagaimana bisnis perusahaanmu sekarang? Kami perusahaan kurir. Ini industri yang sedang berkembang. Volume bisnis setiap perusahaan meledak. Apa akan bangkrut? Oh, kami sekarang. Kami sedang membuka cabang. Benarkah, Tuan Song? Dengarkan aku. Kali ini, semua orang sudah menyiapkan upacara sambutan sederhana. Kami telah menyiapkan upacara sambutan sederhana. Tolong Teramala. Siap. Silakan datang ke perusahaan Shun Shui untuk bernyanyi. Kirim. Terima kasih, Presiden Song. Mendengar kamu menyanyikan lagu ini, aku sangat terharu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Aku ingin mengatakan sesuatu dari hati. Upacara penyambutan sudah selesai. Semua orang kembali bekerja. Hei, Zhang Gongzi, aku melakukan pekerjaan dengan baik, kan? Kamu berjanji padaku. jangan khawatir, aku akan segera transfer uang untukmu. Kamu juga berjanji padaku. Jangan sampai lupa. Oh, aku menjadi. Seluruh perusahaan kami berakting bersamanya. Kami akan memastikan dia terlihat lebih seperti seorang manajer umum. Paman, apakah kamu menemukan dompet? Dari mana kamu dapat uangnya? Oke, izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Eo. Buka matamu dan lihat. Hei, Song Guangming, manajer Yumem Shunshui Express. Ayah, kamu dapat pekerjaan. Dan kamu masih menjadi manajer. Oh, Tuan Song. Aku pernah dengar kamu. Maaf. Selamat. Silakan duduk. Paman, karena kamu adalah manajer umum. Apakah kamu masih bisa membantu kami mengganti bohlam, mengepel lantai, dan memperbaiki pintu? Paman. Mas, apakah kamu masih akan memasak makanan lezat ini untuk kami? Sulit untuk dikatakan. Lagi pula, sebagai manajer umum, aku punya lebih banyak acara sosial. Juga. Dan pekerjaanku tentu akan lebih sibuk. Tapi aku masih perlu menjelaskan padamu. Kamu masih perlu diawasi dengan ketat olehku.
Dan kamu tidak boleh melampaui batas. Apakah ibuku tahu? Oh, aku tahu. Dia tahu aku baru saja mengambil posisi ini. Kita bicarakan nanti. Kamu bisa menghubunginya sekarang. Aku bisa bantu kamu pindahkan rumah. Tidak usah buru-buru. Apa menurutmu aku mengganggu di sini? Bukan begitu. Hanya saja dengkuranmu mengganggu istirahat orang lain. Aku mendengkur. Aku tidak mendengkur. Kalau tidak percaya, tanya teman sekamarku. Buka mulutmu. Apa aku mendengkur? Tidak, Paman tidur sangat tenang. Dia bisa mendengar jarum jatuh ke lantai. Kamu dengar itu? Aku orang yang jujur. Eyo. Coba dulu. Hei. Biar aku yang ajari. Ayahmu sudah dapat pekerjaan. Kenapa kamu masih cemberut? Aku khawatir dengan perusahaan. Sebenarnya, sangat mudah meminta bantuan ibuku. Dan masalah akan selesai dengan mudah. Tapi aku tidak mau memintanya. Aku sudah memintanya untuk tempat. Aku sudah memintanya untuk bantuan. Aku akan merasa terlalu tidak berguna. Tapi ini bukan salahmu. Aku marah pada diriku sendiri. Lihat. 6 tahun di sekolah dasar. 6 tahun di SMP dan SMA. Dan 4 tahun di universitas. Aku sudah belajar selama 16 tahun. Waktu di sekolah, aku penuh ambisi. Aku hanya ingin kesempatan untuk membuktikan diri. Sekarang aku punya kesempatan. Tapi tiba-tiba menyadari bahwa 16 tahun belajar ini sia-sia. Benar, kan? Menunggu tanpa akhir. Tapi yang kudapat hanya sikap acuh tak acuh. Dan penolakan. Tidak. Aku akan cari cara lain. Aku tidak percaya. Oh, Garrus Lewis. Oh, cantik. Hei, bukankah ini magang paling berharga dari YM kita? Ya, kenapa dia terlihat begitu lesu sekarang? Akhirnya pendidikan ini memberitahu kita bahwa berkelahi dengan ibu. Konsekuensinya serius. Aku sudah bilang dengan jelas lewat telepon. Kamu punya 3, 4. Menjadi magang itu berbeda. Kamu sibuk setiap hari. Hei, aku bilang, apakah magang kita? Kamu yang mengerjakan semua pekerjaan? Ya. Tapi dia terbiasa menjadi bos. Dan dia selalu memimpin di mana-mana. Ya. Kalian berdua belum berhenti bicara sejak aku masuk. Tapi aku bertahan. Aku memohon padamu. Oh, tidak. Bertanya pada kami, lebih mudah bertanya pada ibumu. Ya, lebih baik bertanya padamu daripada dia. Itu karena keluargamu harmonis. Dan ibumu baik. Ya, kami tidak bisa menjamin itu. Kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Jangan hanya berusaha. Kita harus menyelesaikannya. Hei, semuanya, duduk dulu. Biar aku beri kabar terbaru. Kelima orang ini sudah ditangani. Pria yang mampu itu menawan. Informasi terbarunya adalah... Tidak perlu dikatakan. Aku dengar semuanya. Oh, Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Bagus, Tapi jasa kelima orang ini hanya bisa dikreditkan ke Zhang Sheng saja. Kenapa? Oak. Zhang Sheng dapat nilai sempurna dalam penilaian ini. Dan kalian semua tahu alasannya. Aku tidak perlu menjelaskan. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apalagi yang bisa kita lakukan? Terus undang media.
Terus undang orang-orang penting. Terus menghantam tembok selatan. Hei, aku bilang. Tunjukkan foto-foto orang penting itu. Jangan ikut campur, atau kita akan gagal lagi. Biar aku analisis dan bersaran. Dan beri aku saran, ya? Orang-orang ini semua orang penting di industri. Dan punya kekuatan besar. Saat ini, kita tidak bisa pakai metode lempar jaring luas untuk tangkap lebih banyak ikan. Kita harus fokus pada terobosan. Misalnya, orang ini. Dia yang paling kuat di antara mereka. Asal kita bisa menembus dia. Aku yakin yang lain akan datang padanya. Aha, 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 aha. Ayah, mau bilang apa? Aku kenal dia. Paman, berkanda ya? Aku kenal dia. Lu Mingxuan, Ketua Shanghai Tongda Telecom. Orang penting di industri komunikasi. Di tahun 2007, kekayaannya 2,8 miliar yuan. Dia peringkat 39 di Forbes daftar orang kaya Cina. Di Januari 2012, dia menang penghargaan 10 tokoh terkemuka. Ayah, kau kenal dia. Aku kenal dia. Aku cuci kakinya. Paman, dia itu. Waktu kau di kota pijat kaki, berapa tip yang dia kasih? Dermawan enggak? Dia tipe orang yang suka buang-buang uang? Hei, Paman, ada gosip tentang dia? Aku bisa tweet. Biar aku ceritakan tentang orang ini. Dia sangat rendah hati. Dan tidak sombong sama sekali. Waktu aku lihat dia, aku pikir dia luar biasa. Dan berwibawa. Tentu saja, dia orang penting. Dia punya aset 2,8 miliar yuan. Pada tahun 2007. Jampun. Paman, apa kamu tahu hal lain tentang dia? Ya. Dia pergi cuci kaki setiap Kamis atau Jumat. Benar kan? Meskipun ayah sudah tua, tapi ingatannya masih bagus. Terobosannya adalah dia. Jangan bikin masalah, bos. Direktur, kami hanya ingin bertemu Presiden Lu. Tolong buat pengecualian. Temu Lu. Hah? Kamu tidak bisa begitu saja bertemu Presiden Lu kapan saja. Mereka kalian masuk. Aku buka besok? Aku buka atau tidak? Awasi mereka. Jangan biarkan mereka masuk. Oh, Tolong bantu aku saja. ada berbagai macam orang. Hei, Apa? sesusah itu? Apa salahnya bertemu? Kakak. Aku rasa cara ini tidak akan berhasil. Mari coba cara lain. Cara apa lagi? Bisakah kita masuk lewat jendela? Ada jendela? Tidak. Eo. Bagaimana? Tidak, mereka kenal kita. Bagaimana kita bisa masuk? Oh, benar. Kamu dari mana? Aku dari Tiongkok Timur Laut. Oke, Kamu pernah melakukan ini sebelumnya? apa tingkat pendidik kamu? MK. Bisa terima gaji pokok 1.000? Oke, biaya pelatihan 500 per orang. Dan 150 gaji. Total 1.300. Maaf. Meskipun uangnya tidak banyak, tapi kita harus hati-hati. Bisa kami dapatkan uangnya kembali? Akan dikembalikan di bulan pertama. Nanti, Xiaolan yang akan bertanggung jawab atas pelatihanmu. Kalian berdua tunggu di sini saja. Oh, itu. Hey, Terima kasih, bos. Kamu menambahkan adegan sendiri. Bagus. Kamu adalah kepala departemen kegiatan universitas. Jaga pohon dan akarnya. Dan kaki orang. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Yang paling penting adalah melindungi kakimu.
Lembut. Maaf, Master. Master, aku hanya ingin bertanya. Bagaimana jika tamu memiliki kaki bau? Tahan. Bagaimana jika mereka memiliki kutu air? Tinnya pedis, Delel, apakah itu menular? Ya, Tapi tahan. Ini adalah kualitas paling dasar di industri kita. Kamu menjadi? Lanjutkan. Perhatikan tekanannya, lembut. Cepat. Aku datang. di sana, di sana, di sana. Oke. Oh. Lu, Ailey. Aku akan menjadi manajer umum yang baik untuk menunjukkan padamu. Semuanya, cepat. Truk hari ini terlambat. Yang perlu stop. Dan langsung kirim barangnya. Ayo, semuanya, cepat. Cepat. Oh, Iola. Wakil Presiden Lee, Anda sibuk. Iola. Aku sibuk sekarang. Oh, kau. Cepat. Aku bacakan untukmu. Ini adalah peraturan dan tata tertib perusahaan yang baru. Tengarken. Yang pertama. Untuk ini, agar para karyawan perusahaan ini memiliki daya tarik terhadap perusahaan. Manajer umum kita harus berkumpul setiap pagi. Mereka harus memberikan pidato bersemangat selama 30 menit. Kemudian, secara emosional. Lalu, berhenti membaca. Aku sibuk sekarang. Ini kita bicarakan nanti, oke? Kita. Lihat sikapmu, itu salah. Kamu melanggar peraturan perusahaan. Peraturan ke-13. Lihat, di sini jelas tertulis. Pasal 13 dengan jelas menyatakan bahwa manajer umum memiliki kepemimpinan absolut di perusahaan ini. Ingat baik-baik. Jika karyawan memiliki kerepotan atau masalah emosional, mereka bisa berbicara dengan manajer umum. Tapi kita bicarakan nanti. Ingat 4 kata ini. Sangat tidak pantas. Jangan katakan ini. Selanjutnya, aku akan membacanya lagi. Yang ini. Kamu terlalu lambat. Ayolah, kamu memikul tengenku. Aku katakan untukmu. Selanjutnya, aku akan membacanya lagi. Zhang Gongzi. Aku tidak bisa bertahan lagi. Seluruh perusahaan kita tidak bisa bertahan lagi. Jika ini berlanjut, perusahaan kita akan bangkrut. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Oh, orang tua ini punya keinginan yang sangat kuat untuk kekuasaan. Dia bikin aturan baru setiap hari. Dan dia kejar-kejar kita untuk ngobrol dan berkomunikasi. Apa maksudnya? Sebagai manajer, aku fokus utama meningkatkan bisnis. Dia ngomongin ideologi sama kita setiap hari. Oke. Udah, stop ngomong. Aku kasih tahu. Biarkan orang tua itu ngapain aja yang dia mau. Aku bayar kamu sama. Aku kasih lebih. Dan aku kasih lebih lagi. Oke, segitu aja. Kamu pinter. Tahu aku suka. Aku suka Guandongju. Maksud kamu apa? Kamu nggak beliin aku. Ini makan malammu. Aku jaga di sini. Kamu yang beli makan malam. Orang normal pasti mikir kamu beli 2. Aku balik buat gantian. Kamu bisa pergi sekarang. Zhao Xiaochuan, kenapa kamu pelit banget? Kamu nggak kayak laki-laki sama sekali. Aha. Tahu. Rekomendasi pegawai memang benar. 1 rasa kari. Dan yang pedas. Cocok banget. Kakshu. Kamu memang galak banget. Bukannya aku selalu kayak gini? Sejak hari pertama kita ketemu. Bukannya aku selalu kayak gini? Kamu nggak bilang apa-apa? Kamu. Kamu bayarin aku Guandongju. Bisa, aku pasti bisa nemenin kamu makan oden. Tapi, hehe, aku bisa nemenin kalau lagi mood bagus. Tunggu aja sabar. Kak Yo, kalau bukan karena kerja, aku nggak bakal berduaan sama kamu. Oke, ayo pergi. Jalannya di sana. Cepat, pergi. Jangan antar aku. Terserah, pergi saja. Aku akan pergi dan memeriksa.
benar-benar Wiswan. Ah, cepat panggil dia. Apa kamu bodoh? Tidak. Aku sudah mencari dia. Apakah pesannya akurat? Oke, aku mengerti. Hei, Tuan. Ah, oke. Ah, ya, seorang klien. Sangat silakan. Pria. Apakah Tuan lengkap? Ah. Aku akan ambilkan air untukmu. Silakan. Kamu duluan. Silakan. Kamu cukup aktif. Ini. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Siapa lagi yang menjatuhkan banyak uang? Apakah ini milikmu, bos? Bukan milikku. 20 yuan bukan masalah besar. Keluar. 20 yuan itu banyak. Di mana hotpot pedasnya? Aku di meja depan. Tuan. Apa kamu lelah? Ini, minum. Terima kasih. Aku haus. Minum ya. Apa yang kamu lakukan? Tidak, aku tidak minum. Oh. Aku akan bantumu. Ya kan, aku bantumu. Terima kasih. Tidak masalah. Oh. Ayo. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dari sini benar-benar tidak mudah. Biar aku beritahu. Lu Mingxuan ada di sini. Di sini? Benarkah? Ya. Kamu lihat dengan jelas? Aku yakin bukan dia. Aku mau ke kamar mandi. Xiaolan ada di dalam. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu sebentar. Dia akan segera keluar. Hei, Tuan. Ada apa denganmu, Tuan? Aku sakit perut. Aku perlu ke kamar mandi. Bagaimana dengan pelanggan? Kalau tidak, bagaimana kalau kami memasak? Ya, sejarahnya untukmu. Kami magang, cuma latihan. Oak. Ini kesempatan. Oak. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Master. Apa yang kamu lakukan? Haha. Di mana Xiaolan? Kalian berdua. Oke. Halo, TN Lu. Maaf bertemu denganmu seperti ini. Kami magang di game. Aku Zhang Sheng. Halo, Enlu. Aku Song Wan. Perusahaan kami akan mengadakan rapat besar akan mengadakan konferensi besar. Kami ingin mengundang Anda untuk hadir. Tunggu sebentar. Kalian bukan karyawan di sini. Ya, Duduk. Lalu kenapa kamu menggunakan cara ini untuk bertemu denganku? Begini ceritanya. Tuan Lu, sebelumnya kami sudah menghubungimu berkali-kali. Tapi sekarang bilang, jadwalmu sangat padat. Dan tidak punya waktu untuk bertemu kami. Kemudian, kami juga mengirimkan undangan kepadamu. Tapi kamu tidak membalas. kami juga tahu secara kebetulan bahwa kamu sering datang ke sini. Jadi untuk bisa bertemu denganmu, kami menjadi magang di tempat pijat kaki. Untuk menjadi magang di tempat pijat kaki. Jadi kamu sudah berusaha keras untuk ini. Tapi, bagaimana kamu bisa yakin aku pasti setuju? Kami menggunakan cara ini. Hanya ingin memberi diri kami sendiri kesempatan untuk mencoba. Tidak masalah jika kamu menolak kami secara langsung. Tapi setidaknya ini bisa menjadi penjelasan untuk Kudan. Semua magang di tim persiapan kami. Bukan karena kami tidak berusaha maksimal, tapi karena Karena tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Jadi, menerima kegagalan dan hambatan. Juga bagian dari kami sebagai magang. Yah, ini bukan tempat untuk membicarakan bisnis. Aku mengagumi keberanianmu sebagai anak muda. Dan kata-katamu yang tulus tadi.
Tapi kamu tidak bisa menggunakan metode yang menyedihkan seperti ini. Aku harus setuju denganmu. Karena kamu sudah mempersiapkan ini. Mari kita lanjutkan pijat kaki. Oak. Oke. Nah, kami akan mengadakan peluncuran produk baru segera. Aku tidak tahu apakah kamu punya waktu. Hang Sheng, nomor teleponmu benar kan? Aku meninggalkan nomor handphone dan telepon rumah. SSST. Halo. Ya. Aku baik-baik saja. Oke, terima kasih. Sekretaris Ningsuan. Aku bisa tahu dari ekspresimu bahwa ini sudah berakhir. Aku tahu ini tidak akan berhasil. Syukurlah aku tidak pergi mencubit kakinya. Kenapa kamu selalu memikirkan dirimu sendiri? Aku hanya mengatakan sesuatu dan kamu tersinggung. Tidak apa-apa. Pasti ada alasan kenapa mereka tidak datang. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Kamu sudah mengatakan semua kata-kata. Aku tidak bilang dia tidak datang. Maksudmu ini sudah selesai? Ah, Orangnya sudah diundang. Hadiah di hari pertama juga penting. Kita tidak boleh mempermalukan perusahaan kita. Itu harus hadiah yang layak untuk orang-orang penting itu. Kamu tahu maksudku. Aku tahu, tapi, Pak Hao, aku tidak tahu di mana bisa membeli hadiah mewah. Aku belum membeli. Apakah kamu orang modern? Aku dengar kalian anak muda cukup fashionable. Lihat, ada segalanya di aplikasi ini di ponselmu. Lihat, sangat berguna. Pergi dan unduh satu. Beritahu aku ketika kamu sudah memilih. Oke. Aku tahu. Terima kasih, Pak Hao. sapatlah. Apakah kamu sudah menyelesaikan laporannya? Hampir selesai. Sapatlah. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Ada kesulitan? Butuh bantuanku? Apa yang kamu lakukan? Oh, ini baju baruku. Lihat ini teh. Pasti tidak bisa dicuci. Bagaimana aku bisa bekerja? Tidak. Aku akan pergi ke kantorku. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ayo, biar aku membantumu. Ketiga. Sudah gelap. Aku menemukan bahwa apa yang kukatakan padamu, kamu belum sepenuhnya mengerti. Apa yang kamu katakan? Kamu hanya menyentuhku. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Aku tidak berbicara tentang pria ke pria. Kontak fisik. Bukankah kamu sedikit canggung? Aku berpikir, ketika seorang pria menyentuh seorang wanita secara fisik, terutama ketika wanita itu sangat enggan, terutama ketika bos kepada bawahan. Bayangkan saja bagaimana rasanya. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Kalau begitu aku akan jelaskan. Dia telah datang kepadaku untuk mengeluh. Aku pikir kamu juga wakil presiden perusahaan, kan? Kamu memiliki kemampuan untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Jadi aku hanya menyelamatkan muka kamu. Gu Tian memfitnah aku. Lihat. Jangan terlalu bersemangat. Aku bahkan belum menyebut nama siapa. Kamu sendiri yang mengakuinya. Mengapa kamu begitu peduli padaku? Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Ini adalah perusahaanku. Lihat nada bicaramu, mengapa kamu begitu sombong? Aku adalah manajer umum. Aku tidak berani mengatakan bahwa perusahaan ini milikku. Selain itu, manajemen perusahaan kita seperti aturan lalu lintas. Tujuan kita adalah untuk mendidik orang, bukan untuk tujuan denda. Dan aku tidak suka mendengarnya.
Apa sikapmu? Hei. Aku menjadikanmu manajer umum. Kamu menggunakan bulu sebagai panah perintah. Kamu pikir kamu benar-benar manajer umum? Tidak bisakah kamu hanya tetap nyaman? Kamu selalu membuat masalah untukku. Jika kamu punya kemampuan, pecat aku. Mari kita lihat siapa yang akan bertahan. Kamu tidak punya hukum. Camel. Mengapa kamu di sini? Makanlah roti panas dulu. Betapa besar pemimpinnya. Kamu sangat marah. Orang-orang itu sulit dikelola. Menjadi pemimpin butuh seni, tahu? Apa kamu mengerti, Guru Song? Aku akan memperbaiki diri lagi. Aku cuma datang untuk melihat. Apakah Song Nuan membantu menyutupi? Atau menjelatmu? Putrimu adalah gadis yang jujur. Dan tidak pernah berbohong. Kamu harus percaya padanya. Aku harus melihatnya sendiri. Aku takut. Terima kasih. Pergi, pergi, pergi. Om. Keluar. Kalau sudah kenyang, kami akan mengundangmu berkunjung ke perusahaan kami. Untuk memeriksa perusahaan kami. Pa. Aku terlalu terobsesi. Kenapa aku mengambil ini sendiri? Apa yang membuatmu begitu marah? Oh, tidak apa-apa. Aku bilang kenapa pagi ini aku melihat burung murai. Pasti ada sesuatu yang baik. Ternyata kamu yang datang mengunjungiku. Benar-benar kamu. Dewa kekayaan datang untuk menandatangani kontrak paruh kedua. Oh. Ayo lihat. Oh. Oak. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Oak. Kontrak sudah ditandatangani. Hariku. Sudah lega. Aku sangat marah tadi. Berhubungan dengan putra tertua perusahaanmu. Apa yang terjadi? Jangan bilang Jin. Cepat. Nah, Begini Seratania. Dengarkan aku, cepat panggil Sang Sheng. Dan singkirkan dia. Kalau Jin tahu tentang ini, tidak baik untukmu. Tuan Jin Bensi Kisatrian Palsu Zhang Sheng. Jangan beritahu orang lain. Cepat panggil dia. Aku duluan ya. Halo, ada apa? Tuan Sang, susah sekali mengusir dewa. Kuilku terlalu kecil. Aku benar-benar tidak bisa menampung Song Guangming. Kamu harus cepat minta dia pergi. Kenapa kamu ribut banget sih? Bukannya aku sudah kasih uang? Hei, awalnya aku pikir uang bisa mempengaruhiku. Tapi belakangan ini, rasanya seperti 1000 lalat. Berdenggung di kepalaku. Aku nggak tahan lagi. Aku nggak mau cari uang ini. Ya, jangan marah-marah. Atau aku kasih tambahan sedikit, ya? Ini bukan soal uang. Aku merasa hatiku terluka parah. 2 kali lipat. Kalau begitu aku akan rela bertahan untuk Tuan Sang. Oh, ini bukan soal uang. Ini soal persahabatan kita. Aku ingin membalas budimu. Oke, aku paham. Aku masih kerja, jadi lakukan saja. 2 kali lipat. Cari uang itu gampang banget. Ketua, tolong jangan bilang Sang Sheng aku yang kasih tahu. Aku paham. Pergi. Oak, Pergi. Baju tuan muda sudah dicuci. Dan kamu bisa minta supir mengantarkannya. Oak. Kamu minta supir Xiao Ma mengantarkannya ke apartemennya. Tuan muda tidak ada di apartemen. Dia tinggal di villa di kota. Apa katamu? Ayo pergi.
Ayo ke villa. Wah, baunya enak banget. Stop Champa, stop Champa. Aku mau muntah. Hari APA hari ini. Hari ini kita makan hotpot. Hari apa sih? Bukan hari ini. Aku sedang tidak mood. Makan saja sesuatu. Aku sedang tidak mood. Ada masalah di kerjaan? Ah, cuma perusahaan kecil. Akan ku selesaikan segera. Dalam bahasa gaul anak muda, ini disebut wow. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Ayahku akan memberimu. Hey Ayo. Bumbu apa saja yang kalian pakai? Ada pasta bawang putih dengan pasta wijen dan yang khas Sichuan. Ya, jangan tutup. Aku makan seafood. Mungkin minuman yang kupesan sudah datang. Siapa yang bisa membukanya? Aku mau cuci tangan. Hey. Kamu cari siapa? Dagingnya datang. Ibu, kenapa kamu di sini? Maaf, Pak. Kenapa kamu minta maaf ke dia? Lihat betapa senangnya dia. Dan banyak orang bersamanya. Sepertinya kalian seperti keluarga. Kami seperti orang asing. Oh. Hello. Jadi kamu ibu Sang Sheng. Oh, maaf. Oh. Aku Sang Guangming. Kamu belum makan kan? Kami belum makan. Ayo makan bersama kami. Jangan sungkan. Aku hanya ingin tahu. Apakah kalian hanya bersenang-senang hari ini? Atau kalian tinggal di sini? Kami tinggal sementara di sini. Tapi jangan khawatir. Aku yang bertanggung jawab atas mereka. Mereka semua baik-baik saja. Zhang Sheng. Zhang Sheng, ikut aku. Kamu semakin berani. Kamu mengundang orang-orang yang tidak ada hubungannya untuk tinggal di sini. Mereka bukan orang yang tidak ada hubungannya. Mereka adalah teman-temanku. Ada masalah apa aku bersama teman-temanku? Rumah ini atas namaku, tanpa izinku. Bagaimana bisa kamu bawa mereka tinggal di sini? Kamu pakai rumah ini untuk pamer dan sok jadi bos. Kamu belum dewasa dan mau jadi penyelamat. Aku juga dengar, kamu bayar ayah si kurir, kan? Kamu jago banget pakai cara ini buat ngegoda cewek. Kamu tidak pakai uangku. Pakai uang ibumu buat ngegoda cewek? Aku rela.